Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Rahmatul Ummah Channel yang tayang setiap hari. Sangat singkat tausiahnya, hanya 10 menit setiap tayang. Untuk itu kami haturkan selamat bergabung yang baru saja bergabung dengan kami, dan kami haturkan banyak terima kasih kepada semuanya ikhwanul muslimin muslimat yang telah menekan like, subscribe, dan share untuk menyimak tausiah-tausiah yang kami tayangkan setiap hari. Mudah-mudahan kuota yang Anda korbankan untuk menyimak tausiah-tausiah dari Rahmatul Ummah Channel mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menyimak hiburan yang tidak bermanfaat mengorbankan kuota, menyimak tausiah pun menyita kuota. Insya Allah kuota yang Anda beli dan Anda gunakan untuk menyimak tausiah-tausiah keagamaan, itulah yang akan menolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tausiah kali ini akan membahas tentang cabang iman yang ke-55, sabda ulama. Wastahyi rabbaka asinan lil walidi rohiman fasil hasin bihul kikaturhamu. Cabang iman yang ke-55 adalah berbuat baik terhadap ibu dan ayah. Al-ihsan ilal abawain. Kabar berita gembira dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggembirakan untuk seorang anak yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Birrul walidaini afdalu minas sholati was shadaqah. Perbuatan baik seorang anak terhadap kedua orang tuanya, pahalanya lebih besar daripada pahala sholat dan lebih besar pula dari pahala sedekah. Wasaumi wal haji wal umroti wal jihadi fi sabilillah. Dan lebih besar pahalanya dari ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh, dan ibadah jihad fi sabilillah. Ini merupakan kabar berita bagi seorang anak yang tetap berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Perbuatan baik terhadap kedua orang tua bisa dilakukan saat orang tua keduanya masih ada ataupun mereka berdua sudah tiada. Seorang anak berpenghasilan besar puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah per bulan, tapi akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila anak tersebut sering lupa tidak mendoakan kedua orang tuanya. Maka agar kasab kita, penghasilan kita diberkahkan oleh Allah, jangan lupa minimal satu hari doakanlah ibu dan ayah kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Minimal satu kali, lebih baik 5 kali setiap hari setelah sholat 5 waktu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ala ahadin idza aroda ayyata soddaqo bisodakotin ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu misla ujurihima min ghairi ayyan kuso min ajrihima syai'un. Di antara sodakoh yang terbaik adalah sodakohnya seorang anak untuk kedua orang tuanya. Sebagai contoh, membeli semen 1 sak, lalu disumbangkan ke masjid. Lalu dalam hatinya berkata, saya memberikan semen 1 sak kepada masjid, mudah-mudahan
pahalanya diberikan kepada ibu dan ayah saya yang sudah tiada. Insya Allah ibu dan ayahnya yang sudah tiada, sudah ada di alam barzah, sudah ada di dunia lain, akan mendapatkan keuntungan dari sodakoh anaknya, membeli semen 1 sak untuk masjid. Begitu pula anaknya yang bersodakoh akan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada juga kabar berita gembira melalui salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang anak yang soleh, yang berpenghasilan lebih cukup dari keperluan keluarganya, sehingga si anak ini mampu memberangkatkan ibadah haji kedua orang tuanya yang masih ada maupun yang sudah tiada. Seorang anak mempunyai ayah dan ibunya yang masih ada, lalu diberangkatkan haji keduanya. Ada juga seorang anak yang berinisiatif untuk menjadikan ibu dan ayahnya yang sudah tiada untuk melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan haji amanah, lalu mengeluarkan uang yang begitu besar agar ibu dan ayahnya mendapatkan pahala ibadah haji amanah, lalu si anak ini mengorbankan harta yang begitu banyak. Insya Allah ibu dan ayahnya yang masih ada di dunia yang diberangkatkan oleh sang anak untuk melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan gelar haji keduanya, dan anaknya pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh salah seorang pria. Lalu si pria ini mengadu kepada Umar bin Khattab, "Waya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Amirul Mukminin, inna li umman balago minha al-kibaru, innaha la taqdi hajataha illa wa zohri laha mutiyatun, pahal ada itu hakoha kola la." Wahai Umar bin Khattab, saya mempunyai seorang ibu yang sudah lanjut usia, sehingga karena sudah lanjut usia, ibu saya ini tidak bisa kemana-mana dengan berjalan sendiri, melainkan digendong oleh saya sendiri. Apakah diri saya ini sudah termasuk orang yang telah memenuhi hak kewajiban seorang anak terhadap ibunya? Maka Umar bin Khattab menjawab, Anda belum mampu, Anda tidak akan bisa melaksanakan kewajiban seorang anak terhadap ibumu, sekalipun setiap hari engkau menggendongnya kemana tujuan yang diinginkan oleh ibumu. Itulah sulit-sulitnya bagi kita untuk membalas kebaikan ibu dan ayah. Karena apa? Di sini ada perbedaan antara sifat kasih sayang anak terhadap kedua orang tuanya dan sikap kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya. Ketika seorang ibu melahirkan, lalu anaknya sakit, lalu diobati dengan harapan ibu dan ayahnya ini agar anaknya panjang umur. Lain halnya, seorang anak melihat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, lalu sakit-sakitan, apakah harapan daripada anak durhaka? Tentu ada bosannya. Ya Allah, mudah-mudahan kedua orang tua saya ini dipercepat kematiannya. Kadang-kadang ada seorang anak yang durhaka demikian. Seorang ibu, seorang ayah mengobati anaknya agar panjang umur. Tapi lain hanya seorang anak ketika melihat kedua orang tuanya sudah tua renta, yang diharapkan bukan panjang umur, melainkan supaya dipercepat tutup usianya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, marilah agar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap ibu dan ayah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dengan ucapan berarti setelah sholat 5 waktu berdoalah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada dosa yang akan dibalas
oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari dosa tersebut, melainkan satu, dosa memutuskan tali silaturahim, dua, dosa terhadap ibu dan ayah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang berbuat baik terhadap kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala disatukan dengan orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita sekalian dari perbuatan anak-anak durhaka terhadap orang tuanya. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.